Selamat datang di tugas video kelompok 4. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami masih bisa diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas ini sampai selesai. Nama saya Genekesia Dwi Jatiko. Nama saya Guntur Dwi Chandra. Nama saya Rafael Pareji. Di balik kamera ini Putri Sepupu Aulia. Saya Theo Desteni. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membuka pengetahuan kita tentang budaya suku Dayak Manyan. Sekarang mari kita nikmati video yang sudah disajikan kelompok 4. Enjoy! Hey, ini dia profil suku Dayak Manyan. Dayak Manyan atau suku Manyan adalah salah satu subsuku Dayak tertua di Nusantara, khususnya di Kalimantan bagian tengah dan selatan. Pemukiman Dayak Manyan tersebar di daerah Kabupaten Barito Timur dan sebagian Barito Selatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Masuk kodet Manyan adalah Leuhante. Leuhante adalah bahasa Dayak Manyan yang berarti rumah betang. Rumah yang ini panjangnya bisa mencapai 30 sampai 150 meter serta lebarnya dapat mencapai sekitar 10 sampai 30 meter. Dan memiliki tiang tingginya sekitar 3 sampai 5 meter. Dahulu, mata pencarian orang suku Dayak Manyan adalah dengan bercocok tanam di ladang. Tanaman utama yang ditanam oleh orang suku Dayak Manyan adalah padi, tetapi ada juga yang ditanam yaitu ubi rambat, tembakau, dan tebu. Pakaian suku Dayak Manyan ini dan ini. Suku Dayak Manyan memiliki bahasanya sendiri, seperti bahasa Manyan. Dan suku Dayak Manyan ini punya beberapa dialek, seperti Paku, Bandua Lima, dan Kampung 10. Selain itu, Dayak Manyan juga memiliki makanan khas, seperti wadi. Wadi telah fermentasikan. Dan kalumpe. Kalumpe itu seperti tumbuk daun singkong. Halo, di sini kami akan menjelaskan pengertian dari nilai budaya serta kebudayaan. Dan kami akan memberitahu cara kami mempromosikan suku Dayak Manyan. Pengertian nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Bisa di lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya. Dengan sebagai acuan, perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Kebudayaan menurut Haviland. Haviland mengatakan bahwa kebudayaan adalah seperangkat peraturan dan standar yang apabila dipenuhi oleh para anggota masyarakat akan menghasilkan perilaku yang dianggap layak dan dapat diterima oleh para anggotanya. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah adat istiadat atau kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang serta telah diajarkan sejak dini. Cara kami mempromosikan budaya suku Dayak Manyan adalah dengan menggunakan adat istiadat suku Dayak Manyan dalam acara pernikahan, seperti turus tanjak. Turus tanjak itu adalah seserahan uang yang dilakukan pihak laki-laki sebagai modal awal kedua mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, ada juga namanya ngamuan gurung perak, yang bertujuan agar mendapatkan permohonan restu dari roh atau leluhur suku Dayak untuk perjalanan kehidupan setelah menikah dan merupakan lambang kemakmuran, cita-cita, dan harapan dari kedua mempelai dalam membangun rumah tangga. Cara yang kedua adalah dengan mengadakan lomba atau event seperti festival budaya atau Kalteng Expo yang khas dengan suku Dayak Manyan seperti Besai Kambe, yang cara mainnya berupa tarik tambang, mendayung saling berlawanan arah di dalam satu perahu. Ada juga lomba menyipet, yang bentuknya seperti seruling, tapi dia lebih panjang dan terbuat dari kayu. Setelah itu, di ujungnya dikasih damek. Damek itu kayak anak panah yang terbuat dari bambu kecil. Untuk memainkannya, dengan cara ditiup ujung kayu yang dengan kuat. Cara ketiga, dengan memperkenalkan tari-tarian dan musik Dayak Manyan dalam event
seperti festival budaya. Tari-tarian yang khas dengan suku Dayak Manyan adalah tari dadas, yang memiliki makna meminta keberkahan Tuhan dan penyembuhan bagi yang sakit. Selain itu, ada tari giring-giring yang digunakan untuk menyambut kedatangan tamu istimewa. Dan yang terakhir, tarian Wadian Bulat yang ditampilkan oleh penari pria suku Dayak Manyan. Dan tarian ini disertai atraksi melipat anggota tubuh seperti tangan dan kaki, biasanya untuk penyambutan tamu kehormatan. Untuk lagu, juga bisa dinyanyikan dalam festival budaya. Judul lagu yang khas dengan suku Dayak Manyan adalah Itak Gumer. Cara yang terakhir adalah menggunakan bahasa Dayak Manyan di rumah dengan mama papa, saudara, kakak adik. Tidak harus dalam setiap obrolan menggunakan bahasa Dayak Manyan. Bisa juga menggunakan bahasa Dayak Manyan dalam bentuk omelan orang tua kepada anak dan omelan kakak terhadap adik. Perkenalkan, nama saya Gena Cisa Dwi Jatmiko. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Patni Sando. Nah, yang pertama, Bu, Ibu berasal dari suku apa sih? Ibu dari orang tua ya, suku Dayak Manyan asli. Jadi baik dari orang tua laki-laki maupun perempuan sama-sama dari daerah Barito Timur. Pertanyaan kedua, Ibu berasal dari kabupaten dan provinsi mana, Bu? Kalau kabupaten, karena ibu lahir di Barito Selatan, maka ibu dari Barsel, kota Buntok ya. Kemudian Kalimantan Tengah lah provinsinya. Seberapa tahu sih Ibu dengan budaya suku Manyan, Bu? Suku Dayak Manyan itu ya suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah, tentunya pada dasarnya banyak ya, berkembangannya itu daerah Barito Timur. Nah dari sana. Tetapi sekarang ini orang Dayak Manyan khususnya itu tersebar sampai Jakarta. Jadi hanya ada satu persatuan ya, kayak Baguyupan gitu, ada namanya Dusmala. Nah, itu terkenal sampai juga dari daerah kita Kalimantan Tengah sampai di pusat ya, di Jakarta. Jadi dimanapun orang Dayak Manyan ada, di sana pasti ada perkumpulan. Pertanyaan ketiga, keempat, sebutkan budaya suku Manyan dan mulai luntur, Bu. Mungkin yang perlu dibudayakan karena mulai luntur, mungkin itu cerita-cerita rakyat. Yang saya perhatikan saat ini, cerita-cerita rakyat itu banyak yang hilang dari khususnya anak-anak zaman sekarang ya, yang tidak paham mungkin. Kemudian cerita itu ada hal-hal yang di luar, artinya salah begitu diceritakan. Saya pernah membaca kumpulan cerita-cerita rakyat yang ada di perpustakaan kita Kalimantan Tengah, perpustakaan daerah. Di situ banyak sekali masih salah begitu ceritanya kalau berdasarkan cerita aslinya. Nah itu. Kemudian saya berharap juga kalau untuk anak-anak muda ya paling tidak mereka tahulah ya, menggali kembali cerita baik dari orang tua maupun kakek neneknya, yang keluarga lah minimal begitu. Pertanyaan terakhir, Bu, menurut Ibu Patni, bagaimana cara mempromosikan budaya suku Manyan agar tetap lestari? Baik, cara promosinya bagi rekan-rekan khususnya guru mungkin ya, banyak menulis dalam bentuk mungkin sastra. Kemudian yang saya perhatikan ini salah satu pelestarian yang sampai saat ini tetap digunakan, yaitu di mana di upacara pernikahan adat itu untuk pernikahan itu lengkap itu ya, lengkap dari suku Dayak Manyan. Jadi ada beberapa sesi saya lihat itu baik dari Natas Banjang, kemudian Iwurung Jue, dan membangun Gunung Perak. Itu untuk adat. Nah, itu salah satu pelestarian untuk saat ini. Iya, oke. Terima kasih banyak, Bu Patni. Ya. Nama saya Teodesi Musyani. Di sini saya akan mewawancarai teman saya. Perkenalkan, nama saya Betty, saya dari kelas 11
apa? Ini saya akan mewawancari tentang suku Manyan. 1. Apa yang Anda ketahui tentang budaya? Menurut saya dan sepengetahuan saya, budaya adalah adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari yang sudah dilakukan sejak dahulu kala, yang masih bisa dianuti dan dipercaya sampai sekarang. 2. Anda berasal dari suku apa dan dari daerah mana? Saya dari suku Manyan karena kedua orang tua saya berasal dari Kabupaten Barito Selatan, Kecamatan Gunung Bintang Awan. Seberapa kenal Anda dan tahu Anda dengan budaya Anda? Saya cukup lumayan mengenal dengan budaya saya karena saya emang dari kecil, sejak kecil sudah ditetapkan aturan dengan budaya tersebut. Dan seperti kita ketahui, contohnya adalah tua dan berbagai macam budaya. Sebutkan 3 budaya dari suku Anda yang masih Anda ingat dan tentunya Anda terapkan dalam hidup sehari-hari Anda. Contoh yang masih saya ambil sampai sekarang, contohnya adalah jangan potong kuku malam-malam, jangan menjahit malam-malam, dan jangan duduk di depan pintu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau di sini saya akan mewawancara teman saya yang bernama. Halo, perkenalkan nama saya Anya Claudia. Saya berasal dari kelas 11 IPS 6. Oke. Jadi pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang budaya? Budaya yaitu kebiasaan yang diteruskan dari nenek moyang hingga saat ini. Oke. Pertanyaan kedua, kamu berasal dari suku apa dan di daerah mana? Saya adalah orang asli suku Dayak dan orang tua juga asli suku Dayak, itu suku Dayak Manyan. Seberapa kenal sih kamu sama budaya kamu sendiri? Sangat mengenal. Salah satu contoh budaya yang ada tuh seperti tiwah. Oke. Pertanyaan terakhir, bisa nggak sebutkan 3 budaya yang kamu ingat dan kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Itu seperti apa? Maling? Maling, ya. Yang saya tahu seperti pertama-tama itu tidak boleh menggunting pintu pada saat malam hari, juga tidak boleh duduk di depan pintu, dan juga tidak boleh bersiul pada malam. Terima kasih Anda. Halo, perkenalkan nama saya Guntur Dwi Chandra. Di sini saya ingin mewawancarai Andrew dari sekolah apa? Oh ya, baik, Andrew. Apa yang Anda ketahui tentang budaya? Budaya, setahu saya budaya adalah adat istiadat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya. Kedua, Anda berasal dari suku apa dan dari daerah mana? Bisa dijelaskan? Kalau saya dari suku Dayak Manyan, orang tua saya dari Guntur, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Oh iya. Nah, yang ketiga nih, seberapa kenal dan tahu Anda dengan budaya Anda? Kurang tahu sih, tapi salah satunya itu saya tahu, yaitu ada budaya yang namanya ngayau. Oh, ngayau itu apa sih kalau boleh Ngayau tahu? itu budaya yang mana kayak menebas kepala orang. Menebas kepala orang. Juga ya? Oke, ini yang terakhir nih. Nah, keempat, sebutkan 3 budaya dari suku Anda yang masih Anda ingat dan Anda tentunya lakukan di kehidupan sehari-hari Anda. Apa ya? Biasanya itu yang pertama nggak boleh main dengan mandau. Oh iya, oke. Yang kedua, Nggak boleh mengejek atau mengejek patung sakral. oh, nggak boleh atau sakral. Yang ketiga apa? Juga nggak boleh mainin perempuan Oh, Dayak. nggak boleh mainkan gadis-gadis. Oh iya. Oke, terima kasih ya, Andra ya. Apa yang kami sampaikan tadi dapat memberi informasi tentang budaya suku Dayak Manyan dan memberitahu bagaimana cara mempromosikan budaya suku Dayak Manyan. Kami menyadari masih banyak hal yang perlu kami tingkatkan. Oleh karena itu, kritik dan saran kalian sangat berarti bagi kami ke depannya. Ikan hiu makan gutai. See you next time. Sekian dari kami. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terima kasih.